Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kita wajib mengucap syukur dan kita wajib juga berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan karena saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul tentang semangat, di mana hari-hari ini banyak orang masuk di dalam kesusahan, kesukaran, kesulitan. Tapi kalau kita yang percaya kepada Tuhan memiliki semangat, maka kita dapat menanggung penderitaan, menanggung beban yang Tuhan izinkan atas kita. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14, firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, saudara, Tuhan merindukan bagi setiap saudara dan saya tidak larut di dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kesukaran. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita memiliki semangat dan antusias untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus melayani Tuhan, untuk terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara, di masa-masa beberapa minggu bahkan bulan ini kita boleh masuk di dalam masa pandemi. Ada banyak musim, dan musim yang terbaru adalah musim pandemi COVID-19, di mana bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Banyak dari saudara-saudara kita bahkan yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi kita bersyukur sampai hari ini Tuhan pelihara saudara dan saya. Saudara, di masa-masa ini kita dipaksa Tuhan untuk mengoreksi hati dan hidup kita, di mana kita dibatasi di dalam pergerakan kita dibatasi oleh karena aturan-aturan oleh pemerintah, di mana PSBB sudah kita lalui, ya. Sekarang kita hidup dalam new normal, boleh katakan PHB, pola hidup baru. Kita tidak bisa hidup pola dengan cara yang lama, pola yang lama. Kita harus hidup dengan pola yang baru. Nah, saudara, kalau kita lakukan sesuatu yang berbeda, tentunya kita juga harus memiliki hati untuk mau melakukan sesuatu yang berbeda itu. Itu didasari ketika kondisi normal. Apa yang kita lakukan ketika kita lakukan secara rutinitas, ibadah secara rutinitas saja, bukan dengan hati, maka ketika kondisi yang sulit ini terjadi menimpa kita, maka kita akan sulit untuk menerima perubahan itu. Kalau kita lakukan dengan hati, maka kita akan menerima arahan rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya. Saudara, ketika seseorang masuk dalam kondisi yang sukar, yang sulit, yang kita tahu bukan hanya kita, tapi semua masyarakat dunia mengalaminya. Apa yang dibutuhkan oleh seseorang yang mengalami kesulitan, kesukaran, masuk di dalam lembah kekelaman? Seseorang butuh semangat, butuh dorongan, butuh motivasi. Dan motivasi dorongan yang jitu, yang dahsyat dan luar biasa adalah motivasi dari firman Tuhan. Saudara, perhatikan, ketika kita disuruh masuk di dalam rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh beribadah secara normal. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara perbuat? Ingat saudara, suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus selalu merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Nah,
Apa yang harus dilakukan, saudara? Supaya kita punya semangat, yaitu kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan menghendaki supaya kita untuk datang kepada Tuhan, karena kita banyak persoalan, banyak beban-beban kehidupan yang Tuhan izinkan lewat masalah persoalan pandemi COVID-19 ini. Ada amin, saudara? Nah, itulah kenapa kita harus datang kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Hanya jalan Tuhanlah satu-satunya kita mendapatkan jawaban, kita mendapatkan semangat, kita mendapatkan kelegaan, kita mendapatkan damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya, amin.